Pemirsa Komisi 6 DPR RI kembali menggelar rapat kerja membahas BUMN bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam kesempatan ini, Menteri BUMN memaparkan rencana penggunaan dana penyertaan modal negara atau PMN bagi sejumlah BUMN yang menjalankan kegiatan pembangunan dan berkontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Adapun materi yang dibahas terkait review penyertaan modal, pandangan poksi-poksi tentang PMN tahun 2020 terkait pencairan utang pemerintah ke BUMN dan dana talangan tahun 2020, serta tindak lanjut kesimpulan RDP Komisi 6 dengan mitra di masa sidang ketiga dan keempat tahun 2020. Rapat kerja ini dipimpin Wakil Ketua Komisi 6 Arya Bima dari fraksi PDI Perjuangan. Dalam rapat tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sektor kelapa sawit merupakan alternatif sumber energi di masa depan. Diketahui produsen kelapa sawit bersama Pertamina dapat meningkatkan B30 menjadi B30 plus 20, di mana bahan bakar solar dan campuran minyak kelapa sawit 30% dapat digunakan di masa mendatang. Dan tentu dengan kelapa sawit yang selama ini menjadi andalan ekspor untuk kita. Dan sebagai catatan juga, kelapa sawit kemarin sudah berhasil kita lakukan bersama Pertamina, yaitu kita sudah bisa mulai meningkatkan B30 menjadi B30 plus 20. Jadi ini cikal bakal menuju B100 itu. Dan ini saya rasa terobosan untuk bangsa kita, di mana kelapa sawit menjadi alternatif daripada sumber energi ke depan, selama memang daripada EV baterai listrik belum bisa tergantikan. Nanti ke depannya baru EV baterai. Menteri BUMN Erick Thohir juga memaparkan rencana penggunaan data penyertaan modal negara atau PMN bagi sejumlah BUMN yang menjalankan kegiatan pembangunan dan berkontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional, yang mencontohkan PT KAI yang harus tetap beroperasi meskipun pendapatannya turun 95%. Namun demikian, Komisi 6 tetap mendukung rencana BUMN untuk PMN dalam pemulihan ekonomi dan rencana ekonomi nasional ke depan. Saya rasa kalau satu persatu tadi udah disebutkan bahwa intinya kan kenapa PMN ini diberikan kepada BUMN, ada dua tadi. Jelas pada saat ini banyak sekali pekerjaan tadi yang harus dilakukan BUMN kepada masyarakat seperti kereta api atau lain-lainnya kan tetap harus berjalan walaupun pendapatannya turun 95%, tapi kereta apinya tetap harus jalan. Nah, inilah kenapa dari Komisi 6 mendukung adanya PMN sebenarnya. Dan yang lainnya juga kalau kita lihat ada PMN yang memang kita butuhkan pada saat ini, bagian tadi memperkuat daripada pengembangan daripada perusahaan itu sendiri ke depan. Ya, tentu semua ada hitungan, tidak ada pemikiran apa-apa. Yang terpenting juga menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan hari ini mayoritas itu lebih pada pembayaran hutang pemerintah kepada tadi PLN, Pertamina, Pupuk yang selama ini sudah membantu secara konkret kebutuhan daripada masyarakat. Dalam kesempatan ini, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan pentingnya membangun jalur logistik guna mengatasi kesenjangan ekonomi di Pulau Sumatera. Dengan demikian, perekonomian tidak terus bertumpu di Pulau Jawa. Dari Jakarta, Dio Malau, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan.